Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama saya Korata ini. Kali ini saya bersama dengan Ibu siapa Bu? Bu Uli. Ibu Uli. Ibu ini merupakan dari Kemenakar ya. Bagian apa Bu? Saya dari BPVP Samarinda yang mungkin sebelumnya adik-adik kenal Balai Latihan Kerja atau BLK Samarinda ya. Kebetulan saya di bagian subkoordinator bagian pemberdayaan, yaitu bagian yang kegiatannya bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga. Jadi sebelumnya kita itu adalah Balai Latihan Kerja Samarinda yang biasa tempat para tenaga-tenaga kerja yang belum mempunyai skill untuk dilatih di sana ya biar mendapatkan skill ya, mungkin dari adik-adik pernah tahu. Kemudian berdasarkan Permenaker nomor 1 tahun 2022, nomenklatur kami berubah nama menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Termasuk adik-adik juga dapat pelajaran vokasi ya. Nah, dari di tempat ibu juga ada pelatihan vokasi. Nah, inilah namanya pelatihan vokasi, tetapi ada produktivitas. Produktivitas apa? Ya berarti mereka bisa memproduksi apa-apa aja. Nah, kenapa ada namanya pelatihan bootcamp ya? Pelatihan bootcamp, mungkin adik-adik sudah meliput beberapa hari ini kegiatan ibu-ibu atau kakak-kakaknya di sini. Jadi kami atau pelatihan bootcamp sebenarnya adalah pelatihan yang kita peruntukkan untuk sebenarnya generasi milenial yang berusia antara 18 sampai 35 tahun. Jadi bagaimana kita mengubah image adik-adik yang sebelumnya hanya ingin bekerja di dunia industri ya. Tetapi bagaimana mereka itu bisa berkarya. Jangan sampai hasil-hasil seperti yang sekarang ibu pakai ini sudah tidak kelihatan lagi, yang hanya dikelola oleh ibu-ibu yang usianya di atas 50 tahun, 40 tahun itu yang mengelola. Tetapi bagaimana generasi-generasi yang di bawah 35 tahun itu bisa juga menjadi produktif dengan hasil-hasil seperti ini yang sekarang banyak kita dapat di Citra Niaga, yang sekarang sudah mulai hasilnya. Waktu ibu pertama kali ke sini tuh hasilnya banyak, tetapi semakin tahun sudah mulai berkurang ya, udah mulai berkurang, itu bisa kita lihat. Nah, inilah Kemenaker memberi kesempatan kepada generasi muda. Ini ada pelatihan bootcamp, pelatihan yang dilaksanakan di BPVP, tetapi dilaksanakan di luar BPVP, yaitu harusnya seperti kita berkemah di luar, di alam, sehingga mereka ketika mengikuti pelatihan tidak terlalu stres dan lain sebagainya. Nah, ini hasil kerjasama kami dengan mom trainer, yang bagaimana Bu kalau kita mengadakan pelatihan manik-manik. Oh boleh, tapi boleh enggak pelatihan manik-manik itu ada hasilnya. Jadi kan kadang pelatihan itu kita enggak lihat hasilnya ya Dek ya. Nah, tapi keinginan kami ada hasilnya, dan ini bisa kita perlihatkan kepada masyarakat atau pemuda-pemuda nih hasil yang ada sekarang. Mungkin itu. Untuk ini kan ada anggotanya ya Bu ya. Anggota-anggota ini tuh dia mendaftarnya tuh perlu, apakah kayak dia langsung atau ada syarat-syaratnya gitu Bu? Jadi sebenarnya ini pelatihan bootcamp ini seharusnya kita harus masuk di salah satu aplikasi yang ada di Kemenaker, namanya Siap Kerja. Di dalam Siap Kerja itu ada beberapa aplikasi seperti misalnya Career Hub, kemudian Skill Hub, kemudian ada Biz Hub. Nah, Career Hub itu yaitu semacam pelatihan yang ada kita laksanakan sekarang. Jadi kita harus masuk di aplikasi tersebut, di mana nanti di aplikasi tersebut ada mendaftar dengan membuat satu akun. Akunnya itu sudah bisa dipakai di mana-mana aja. Misalnya contoh bisa dipakai ketika adik-adik akan mencari pekerjaan, yaitu di Skill Hub. Terus ketika adik-adik ingin mendapat bantuan, mungkin ada namanya tenaga kerja mandiri ya, itu semacam kelompok di mana satu kelompok itu berisi 10 orang. Nanti mereka akan mendapat bantuan yaitu berupa uang untuk berwirausaha sebesar 20 juta. Tetapi itu harus mendaftar dulu. Mendaftar di mana? Mendaftar di Biz Hub. Mendaftar di Biz Hub. Setelah mereka mendaftar, dan nanti mereka akan diberikan uang bantuan begitu ya, bantuan. Itu bantuannya harus harus mereka beli alat. Untuk wirausaha tadi. Nah, mereka harus beli alat untuk berwirausaha. Misalnya ibu-ibu ini, ternyata mereka adalah pengusaha manik-manik. Apa sih yang diperlukan dalam grupnya mereka? Ternyata mereka harus beli alatnya, berupa alat apa, dan lain segala macamnya kan. Nah, itu yang harus mereka belikan. Nanti suatu saat nanti ada tim yang datang untuk mengecek betul enggak yang sudah kita berikan bantuan untuk berwirausaha
ada anunya, ada kelihatan ininya ya, peralatannya apa enggak. Nah, itu yang perlu adik-adik tahu sama-sama ya. Jadi akun ini bisa dipakai di mana saja. Ketiga, adik-adik mungkin pernah dengar ya namanya prakerja. Ya, Pernah ya? Nah, di prakerja itu nanti pakai akun yang sudah adik-adik punya ini. Ketiga, sudah mendaftar di Siap Kerja. Jadi Siap Kerja itu ada semua manfaatnya ada. Jadi enggak perlu. Jadi adik-adik tidak perlu lagi membuka atau membuat akun baru lagi, tetapi akun adik itu tinggal adik-adik kembangkan. Misalnya, oh ternyata saya di Karir Hub, saya ingin, berarti tinggal masukkan apa? Oh tinggal menambahkan sertifikat yang adik-adik punya kan. Nah itu, atau kurikulum vitae-nya tinggal dimasukkan dengan surat lamarannya misalnya. Nah di Bis Hub apa yang perlu adik-adik masukkan? Oh ternyata nama-nama kelompoknya, itu aja yang perlu disiapkan. Jadi ini tuh untuk kalau misalnya pendaftar per kelompok atau per individu, Bu? Nah untuk sementara kalau bantuan tuh di Bis Hub itu per kelompok, namanya TKM. Nah tapi kalau nanti prakerja yaitu bantuan pelatihan untuk per orang, iya kan? Itu sih. Jadi batas usia sebenarnya untuk ikut pelatihan ini, pelatihan yang ada di BPPB Samarinda, batas usia minimal 18 tahun. Jadi yang sudah memiliki KTP. Untuk batas maksimalnya tidak ada, tetapi untuk pelatihan-pelatihan tertentu ada batas usia. Yang contoh seperti bootcamp, terus kemudian digital skill apa aja yang terkait dengan keperluan-keperluan adik-adik di dunia ini, seperti misalnya seperti ini, liputan atau sinematografi, terus kemudian animasi. Nah, jadi tergantung kebutuhan-kebutuhan apa aja yang ada, itu ada batasan umurnya, yaitu untuk generasi muda usia 18 sampai 35 tahun. Untuk pendaftaran kira-kiranya itu ada apa seperti dipungut biaya atau enggak, Bu? Selama ini BPPP atau BLK itu tidak pernah memungut biaya 1 sen pun. Jadi adik-adik tinggal membawa diri adik-adik, tekad adik untuk mendapat pelatihan, silahkan mendaftar. Tetapi jangan lupa sosmed kami di follow ya, IG-nya. Nah di IG itu nanti adik-adik bisa ngelihat IG, Facebook, Twitter, apa-apa aja sih yang ada di BPVP. Jangan sampai ketinggalan berita, apalagi di tahun depan ya. Insya Allah kita banyak pelatihan-pelatihan yang akan kita buka, apalagi adik-adik yang sudah kelas berapa ya, yang di akhir ya, kelas berapa, kalau 12 ya, karena ibu masih zaman kelas 12 itu. Nah bisa nanti setelah selesai ujian hanya berbekal surat keterangan sedang untuk ijazahnya, itu adik-adik bisa mendaftar, bisa ikut pelatihan di BPVP, sehingga adik-adik tidak ketinggalan berita-berita tentang kegiatan-kegiatan apa sih, pelatihan-pelatihan apa sih yang ada di BPVP. Untuk terakhir nih, Bu, untuk rencana mungkin keinginan kedepannya untuk BPVP ini agar menjadi seperti apa gitu? Jadi keinginan kami dengan adanya pelatihan-pelatihan ini bagi generasi-generasi muda, terus bagi para pencari kerja ataupun bapak-bapak atau ibu-ibu yang kena PHK ya, itu diberi kesempatan bisa untuk ikut pelatihan. Nah pelatihan ini selain kalian bisa masuk ke dunia industri, kalian juga bisa masuk ke dunia usaha. Dunia usaha seperti apa? Seperti bisa berwirausaha. Contoh seperti pelatihan-pelatihan yang ada sekarang manik-manik untuk bootcamp. Terus kalau yang teknis seperti sepeda motor, listrik, terus desain grafis, itu kan kita bisa berwirausaha ya. Dan kita mendapat pelatihan sehingga kita tidak berharap suatu saat nanti kita harus bekerja di industri. Tetapi bagaimana generasi muda ini bisa bisa membuka usaha. Apalagi sekarang kita menjadi penunjang IKN ya, Ibu Kota Nusantara. Nah Ibu Kota Nusantara itu untuk saat ini mereka belum memerlukan untuk tenaga-tenaga yang duduk di kantor. Nah untuk mensupport itu apa ya, seperti mungkin kita harus belajar desain grafis, kemudian hidroponik, kemudian menjadi pakaian, makanan, itu sekarang yang perlu kita support untuk pelatihan-pelatihan yang ada di saat ini, untuk jasa lah, bidang jasa seperti perhotelan dan lain sebagainya itu. Jadi emang BPVP ini nggak hanya manik-manik aja, tapi emang banyak bidang ya. Saya Kurata ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.